Sementara itu, Tanjiro dan Genya sedang berdiskusi tentang ajaran yang Gyomei berikan. Genya menjelaskan jika tindakan repetitif adalah sebuah teknik untuk membuka 5 panca indera. Genya memang tidak bisa menggunakan pernafasan, tapi dia bisa mendapatkan fokus penuh dengan menggunakan cara lain, yaitu dengan tindakan repetitif. Ketika Gyomei dan Genya menggunakannya, mereka mengingat kemarahan dan kenangan pahit yang telah mereka lalui. Hal tersebut membuat detak jantung dan temperatur tubuh mereka menjadi meningkat. Sementara mereka berbicara banyak hal, mereka Jetty menyadari bahwa kondisi tersebut sangat mirip ketika tanda milik Tanjiro telah muncul. Anehnya Hinjimasan dan Nya tidak mempunyai tanda tersebut, sehingga membuat Tanjiro malah Jetty bingung sendiri. Setelah itu, Tanjiro kembali berlatih mendorong batu besar itu. Dia mengingat pesan dari Nya sebelumnya. Jika dengan melakukan tindakan repetitif dia bisa meningkatkan konsentrasi di saat-saat tertentu, akan lebih baik lagi jika dia berlatih mempertahankan tanda iblis itu agar tetap muncul. Tindakan repetitif dari Tanjiro adalah dengan dia mengingat wajah orang-orang yang dia sayangi, lalu mengingat perkataan terakhir yang Rengoku berikan. Dengan begitu, kefokusannya telah meningkat. Tanjiro berteriak dan mencoba mendorong batu besar itu sekuat tenaga. Awalnya dia tidak bisa melakukannya, tapi akhirnya Tanjiro mampu menggunakan semua kekuatannya berkat tindakan repetitif tersebut. Dan setelah beberapa kali mencoba, setelah melakukannya berulang-ulang kali, tubuhnya mulai mengingat bagaimana cara mengeluarkan kekuatan itu melalui tindakan tersebut. Perlahan tanda di dahi Tanjiro Jetty semakin jelas, dan secara mengejutkan dia berhasil mendorong batu besar itu. Zenitsu dan Inosuke yang melihat aksi dari temannya tersebut pun terkejut. Bahkan Zenitsu sampai menyebut Tanjiro sebagai seekor monster. Di sisi lain, Tanjiro masih terus mendorong batu besar itu. Dalam benaknya, dia merasa jika aksi yang dia lakukan ini masih kurang. Karena jika dia lengah sedikit saja, maka Tanjiro akan langsung kehilangan kekuatan. Dan batu yang dia dorong itu akan berhenti. Sambil terus mendorong batu tersebut, Tanjiro mengerahkan semua kekuatannya, baik dari tangan hingga kaki. Lalu dia berteriak sangat keras dan mendorong batu besar itu tanpa henti. Inosuke tidak mau kalah, dia mencoba mendorong batu besar yang lain. Perlahan dia juga mampu menggerakkan batu tersebut. Walaupun dorongannya masih belum secepat Tanjiro, Zenitsu yang melihat kedua rekannya itu mampu mendorong kedua batu besar tersebut amat sangat terkejut. Dalam benaknya dia merasa, jika hanya dia sendiri saja yang telah ketinggalan. Akan tetapi tiba-tiba burung pipitnya datang dan mengantarkan sepucuk surat untuknya. Zenitsu yang melihat burungnya itu datang terkejut, karena selama ini dia sendiri juga jarang mendapatkan kiriman surat dari seseorang. Beberapa saat kemudian, akhirnya Tanjiro telah berhasil mendorong batu besar tersebut hingga melewati kota. Tanjiro merasa sangat kelelahan. Sambil terengah-engah, dia tidak henti-hentinya mencoba untuk menghirup nafas. Keringatnya bercucuran sangat banyak, dan perlahan dia pun mencoba terlentang untuk beristirahat. Tanjiro menyadari jika dia telah mengalami dehidrasi, dan keringatnya bercucuran keluar seperti air terjun. Itu semua dikarenakan dia tidak minum sama sekali. Dalam benaknya, Tanjiro mencoba memanggil Inosuke, Zenitsu atau Murata. Tanjiro merasa jika setelah ini, dia seperti akan mati saja. Tapi secara tak terduga, Gyomei menyiram wajah Tanjiro menggunakan botol air yang dia bawa. Tanjiro terkejut sekaligus merasa bersyukur. Karena dengan perlakuan itu, akhirnya dehidrasinya bisa berkurang. Sambil terus menyiram Tanjiro itu, Gyomei terus berdoa. Hal tersebut membuat Tanjiro jadi bingung sendiri. Apakah dia sudah mati atau bagaimana? Beberapa saat kemudian kondisi dari Tanjiro akhirnya membaik. Dia pun langsung bangkit dan berterima kasih kepada pilar batu itu. Konyolnya Gyomei masih menyiraminya dengan air. Tanjiro pun yang diperlakukan seperti itu hanya bisa menerima. Gyomei berkata jika sesi latihan pilar batu sudah dia selesaikan. Dan yang lebih penting lagi, Tanjiro sudah melakukan hal yang benar di desa penempa pedang sebelumnya. Dengan sikap yang pendekar pedang itu lakukan membuat Gyomei mengakuinya. Tanjiro yang masih disiram itu akhirnya meminta pilar tersebut untuk berhenti. Gyomei menambahkan, jika menurutnya Tanjiro telah memprioritaskan para manusia di desa penempa pedang dibandingkan menyelamatkan adiknya sendiri. Mendengar ungkapan tersebut, Tanjiro mencoba menyanggahnya. Gyomei meminta Tanjiro untuk tidak merasa malu akan hal itu. Menurutnya dia adalah seorang ahli pedang sejati dan telah melakukan hal yang benar. Tanjiro menjawab jika pendapat pilar itu tidak benar, karena Nezuko lah yang membuat keputusan waktu itu. Di saat kejadian tersebut Tanjiro sendiri juga tidak bisa membuat keputusan yang benar, dan dia malah membahayakan warga desa. Dengan hal itu, Tanjiro berkata jika dia tidak bisa menerima pengakuan yang Gyomei berikan.
Mendengar jawaban tersebut, membuat Gyomei berpikir, setahu pilar itu, anak-anak sungguh polos dan naif. Mereka lemah, cepat berbohong, tidak mempedulikan kekejaman, dan mereka adalah makhluk yang egois. Tapi sepertinya Tanjiro berbeda dengan mereka. Tanjiro berkata jika dia selalu ingin melangkah di jalan yang benar, tapi dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi ke depannya. Seseorang selalu serta menolongnya. Berkat itu, dia bisa membuat keputusan yang benar, dan semuanya menjadi baik-baik saja. Tapi saat di desa penempa pedang itu, menurut Tanjiro, momennya memang benar-benar nyaris. Dan karena itulah Tanjiro meminta pilar tersebut untuk tidak mengakui kekuatan yang dia miliki.